Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Putrianisa, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang, berasal dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pemahaman saya setelah membaca salah satu naskah drama yang diciptakan oleh tokoh ternama kita yang bernama Ratna Sarumpait. Udah tahu judul naskahnya apa? Yaitu judul naskahnya Pelacur dan Sang Presiden. Nah, pada cerita ini saya bisa mengangkat tema pada naskah ini itu adalah harga diri wanita atau emansipasi wanita. Drama ini menceritakan perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Jamila. Jamila merupakan seorang gadis yang anggun, yang cantik. Namun kisah hidupnya tak berjalan sesuai ekspektasi wanita pada umumnya dan berakhir dengan naas. Awalnya Jamila tinggal bersama kedua orang tuanya, yang mana lingkungan tempat tinggalnya tersebut mempunyai kebiasaan atau tradisi memperjualbelikan anak perempuan untuk prostitusi atau perdagangan seks. Nah, ini adalah sebuah hal yang biasa. Sewaktu Jamila berusia 2 tahun, ayah Jamila menggadaikan Jamila kepada seorang mucikari. Ibu Jamila tidak senang atau tidak suka dengan hal itu. Ibu Jamila mengambil tindakan dengan cara mencuri Jamila secara diam-diam dari mucikari dan menitipkan Jamila kepada keluarga Wadirman. Sebagai keluarga terpandang dan terhormat terpelajar, Ibu Jamila yakin bahwa anaknya Ibu Jamila bisa menjadi anak yang lebih baik. Nah, tapi malah semuanya di luar ekspektasi Ibu Jamila. Dua laki-laki dari keluarga Wadirman yang terhormat setiap malam memperkosa Jamila. Untuk melindungi dirinya dan menghentikan perbuatan bejat dua laki-laki itu, Jamila mengambil tindakan dengan cara membunuh mereka berdua. Di sini juga diceritakan bahwa kehidupan perjalanan Jamila menjadi pelacur dan bekerja sama dengan mucikari Budarno untuk mencarikan pekerjaan sebagai TKI dengan tujuan Jamila ingin mendapatkan uang yang banyak supaya bisa menyekolahkan adiknya. Karena Jamila itu sendiri tidak menginginkan adiknya menjadi seperti dirinya. Namun di sini Budarno melarang Jamila untuk menjadi TKI dan memberikan pekerjaan kepada Jamila dengan penghasilan yang banyak. Pekerjaan senang yaitu dengan menjadikan Jamila sebagai seorang wanita malam atau sebagai seorang pelacur. Teman-teman semua, pada naskah Pelacur dan Sang Presiden ini banyak sekali terdapat beberapa tokoh. Itu ada Jamila, Budarmo, Buwardiman, Zailani, polisi penjara, petugas 1, sekumpulan orang ronda, sekumpulan pelacur, si gendut, si tati, pengacara, istri pejabat 1, istri pejabat kedua, Pak Kiai, dan presiden. Nah, tapi dalam naskah cerita ini hanya ada beberapa tokoh utama dan yang lainnya itu hanya sebagai pendukung. Nah, mungkin kita membahas siapa saja yang sering tampil dalam naskah ini. Yang pertama itu ada Jamila. Jamila di sini berperan sebagai tokoh utama di dalam naskah drama ini. Jamila selalu hadir dalam setiap babak cerita dalam naskah drama kali ini. Jamila memiliki watak rendah hati, penolong, dan teguh pendirian. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Kesucian seperti apa, Bu? Harga diri yang bagaimana, Bu? Itu pengalaman terpahit sepanjang hidupku. Aku dititipkan di tengah keluarga itu agar aku aman dan tumbuh sehat. Tetapi dua lelaki itu dari keluarga terhormat itu setiap malam menggerangi dan merenggut kesucianku. Nah, itulah kutipan yang mencerminkan seorang Jamila. Kemudian itu ada Budarmo, seorang bandarnya pelacur, berperan sebagai tokoh utama juga. Namun tokoh Budarno tidak selalu hadir seperti Jamila. Budarno memiliki kepribadian yang ketus, lugas, dan keras kepala. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Pergi kemana? Memulai kehidupan yang bersih. Takdirmu pelacur, Jamila, dan akan selalu begitu, bangsat.
itulah kutipan yang mencerminkan seorang Budarno yang sangat ketus dan keras kepala. Kemudian Bu Wardiman, di mana Bu Wardiman berperan sebagai tokoh pembantu atau penunjang karena Bu Wardiman hanya hadir di pengantar cerita saja. Bu Wardiman memiliki kepribadian yang kasar dan arogan. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan naskahnya. Zailani, suruh perempuan itu berhenti. Ngajinya itu membuat telingaku itu serasa terbakar. Suruh dia berhenti mengaji. Nah, itulah mencerminkan seorang Bu Wardiman yang sangat arogan. Kemudian ada seorang sipir atau penjaganya penjara yang bernama Buria. Buria berperan sebagai tokoh utama layaknya Budarno, namun tidak seperti Jamila. Buria merupakan seorang sipir berusia 30 tahun. Buria sama seperti Budarno, hanya hadir di beberapa bagian dalam naskah drama kali ini. Pada kutipan berikut ini, dan kamu bangga. Apa yang kamu banggakan, Mila? Menjadi sorotan di mana-mana, menjadi topik utama dalam berita-berita. Dengar ya pelacur, kamu itu harusnya malu. Nah, itulah seorang yang mencerminkan tokoh Buria ini. Kemudian itu ada Zailani, anak dari Bu Wardiman, orang terbaik versi Jamila. Jalani berperan sebagai tokoh pendukung yang hadir pada bagian awal dan akhir cerita saja. Zailani memiliki kepribadian yang rendah hati, peduli, dan penolong. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Ya Allah Jamila, aku akan membela Jamila. Dengan cara apapun, aku akan membeberkan semua Jamila, semua yang kamu alami dulu. Dan tokoh-tokoh lainnya itu hanya beberapa kali muncul dalam naskah ini. Mungkin ada istri pejabat yang sangat sombong, ada si gendut yang sangat humor dan guyon, dan ada Tati, temannya Jamila yang sangat peduli. Dan ada Pak Kiai yang peduli dan rendah hati, dan ada seorang presiden yang pejabatnya itu memiliki kepribadian yang sangat ketus dan cuek. Setelah kita membahas siapa saja yang berperan dalam naskah Pelacur dan Sang Presiden ini, ada beberapa tempat yang melatar belakangi cerita ini terjadi. Nah, itu ada berupa di jalan raya, di rumah Bu Wardiman, di base campnya seorang pelacur, di kantor polisi, di dalam sel penjara, dan hutan pertambangan batu bara. Nah, di tepi jalan itu menggambarkan suasana yang sangat ricuh karena kabar matinya seorang menteri yang disiarkan di berbagai siaran televisi. Pada saat adegan ini, pencahayaan yang digunakan nantinya pada pentas itu menggunakan cahaya yang gelap berpindah menjadi warna kuning redup yang menggambarkan kericuhan. Nah, biasanya properti yang digunakan di sini adalah sirine polisi, keranda mayat, dan beberapa buah televisi. Kemudian itu kejadiannya dilatar belakangi di rumah Bu Wardiman, di mana suasananya menggambarkan keributan dan pencahayaan yang digunakan warna merah redup. Properti yang ada pada bagian ini adalah Al-Quran, kursi roda, dan senter. Kemudian itu Jamila di sel di dalam penjara, yaitu kantor polisi, di mana suasananya menggambarkan kericuhan, amarah, mencekam. Pencahayaan yang digunakannya pun warna putih, tidak terlalu terang. Properti yang digunakan juga seperti besi atau bel, meja dan kursi sipir, pistol, tongkat polisi, belati, koran, rokok, seperangkat alat sholat. Kemudian itu di base camp pelacur, di tempat tinggalnya, di tempat perkumpulannya para pelacur. Suasananya menggambarkan ketegangan, perpecahan, dan kegaduhan. Pencahayaan yang digunakan nantinya di dalam pentas itu adalah kuning redup. Kuning redup atau putih terang yang memiliki properti sirine polisi, tas, beberapa KTP, beberapa ikat uang, serta pisau. Kemudian ada kejadiannya di hutan pertambangan batu bara. Suasananya menggambarkan kesunyian dan kesuraman. Pencahayaan yang digunakan nantinya adalah kuning redup. Properti yang digunakan adalah sepasang baju yang berlumurkan darah dan senter. Nah,
Itulah yang melatar belakangi latar tempat, suasana, dan apa saja yang digunakan dalam pementasan nantinya. Nah, tanggapan saya setelah membaca naskah drama yang berjudul Pelacur dan Sang Presiden ini adalah wawasan saya yang pastinya bertambah, yaitu ternyata ada loh daerah yang memiliki tradisi menggadaikan anak perempuan untuk dijadikan pelacur adalah sebuah hal yang biasa. Awalnya saya tidak menyadari hal itu, tetapi setelah saya membaca ini, ternyata pengetahuan saya bertambah. Di sini saya juga menilai bahwa banyak kehidupan dunia pelajar itu enak, tetapi setelah saya membaca ini, semua itu berbanding terbalik berdasarkan cerita yang ada dalam naskah ini. Kemudian banyak hal yang berkesan yang bisa saya dapati, yaitu dalam cerita ini adalah harapan orang tua Jamila terhadap keluarga Wadirman, menitipkan Jamila kepada keluarga Wadirman dengan tujuan supaya menjadi anak yang terpelajar, memiliki budi pekerti dan dapat dihormati. Namun semua itu berbanding terbalik dengan harapan orang tua Jamila. Jamila malah disetubui oleh suami dan anak dari Bu Wardiman. Kemudian pejabat yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan masyarakat, contoh bagi masyarakat, tetapi di dalam naskah drama ini malah menceritakan kebejatan yang dilakukan oleh oknum pejabat. Hal yang berkesan lainnya adalah si Jamila sebagai pelacur berani mengakui dirinya adalah pelacur dan berani juga mengakui kesalahannya. Satu hal lagi yang paling berkesan adalah si Jamila sebagai seorang pelacur berani membuka suara kepada seorang tokoh ulama mengenai kehidupan dalam dunia pelacur. Nah, mungkin segitu pemahaman saya setelah membaca naskah berjudul Pelacur dan Sang Presiden. Ini ceritanya sangat menarik dan saya harap teman-teman di sana bisa membaca juga naskah drama ini karena ini ceritanya sangat asik dan sangat candu untuk diulang kembali. Mungkin sekian dulu dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.